Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 15 Maret 2022. Seperti biasa untuk memulai Philip webinar, kita awali dengan review pergerakan indeks harga saham gabungan, yang mana pada perdagangan kemarin IHSG terpantau ditutup menguat 0,43% di tengah indeks regional Asia yang cenderung melemah. Indeks IHSG ataupun indeks harga saham gabungan sendiri menguat setelah sektor keuangan non-consumer menjadi pendongkrak pergerakan atau kenaikan harga indeks. Kenaikan ini menyusul sentimen yang saat ini sedang mewarnai pergerakan, diantaranya turunnya kasus COVID-19 yang secara harian masih menunjukkan satu kondisi yang membaik, dan kebijakan dari pemerintah sendiri yang sudah mencabut adanya kebijakan ataupun kewajiban untuk tes antigen untuk berpergian antar kota. Hal itu kami rasa menjadi satu optimisme bahwa target Indonesia yang masuk ke status endemi benar-benar akan terjadi di tahun ini, dan mungkin COVID-19 di Indonesia mulai bisa diatasi untuk tahun ini. Lalu yang kita lihat adanya switching antara sektor komoditas ke sektor-sektor lainnya, terutama blue chip yang pada awal perang ataupun konflik antara Rusia dan Ukraina merasakan satu tekanan, khususnya sektor perbankan. Dan pada saat itu komoditas diuntungkan dengan adanya kepanikan ya di pasar akibat dari konflik Rusia-Ukraina tersebut. Namun dari berita terakhir bahwa beberapa negara dunia sudah mulai mengenakan sanksi ekonomi dan khususnya juga mengenakan sanksi larangan ekspor bagi minyak dan juga gas alam dari Rusia, khususnya minyak, yang kita lihat memang mengarahkan kepada harga-harga komoditas yang saat ini mulai turun, cenderung turun. Impuls ataupun sanksi yang dikenakan oleh beberapa negara di seluruh dunia oleh Rusia dikhawatirkan akan memperlambat arus ataupun kegiatan ekonomi global. Hal itu yang mendorong komoditas cenderung turun untuk saat ini. Dan kami rasa switching sudah mulai terjadi, jadi perbankan saat ini mulai kembali dilirik, dan juga itu menjadi salah satu alasan kenapa IHSG bisa terdongkrak oleh non-cyclical dan juga sektor perbankan yang kemarin tertekan, seperti itu. Lalu untuk FTSE dan juga DAX terpantau menguat pada perdagangan kemarin, sedangkan Dow Jones menjadi indeks yang menguat sangat tipis, 1 poin, 0,00%, sedangkan S&P dan juga Nasdaq terpantau melemah 0,74 dan 2,04%. Adapun pergerakan indeks US pada perdagangan malam tadi dipengaruhi ya oleh pergerakan yield obligasi US, pemerintah US yang juga mencatatkan ataupun mencapai level tertingginya sebesar 2,145%. Selain itu juga FOMC meeting yang akan disajikan di minggu ini juga lebih mengarahkan kepada kenaikan suku bunga 0,25% akibat naiknya atau tingginya inflasi US saat ini sebesar 7,9%. Dari harga komoditas, harga minyak dunia, baik itu WTI dan juga Brent, kembali melemah 2,51 dan 2,12%, menyusul adanya larangan ekspor bagi minyak mentah Rusia dikhawatirkan akan memberikan suatu kondisi adanya oversupply, dan dari sisi OPEC Plus atau anggota OPEC lainnya merencanakan untuk
atau berupaya untuk menaikkan tingkat produksi hariannya. Selain itu, batu bara menyusul adanya penurunan harga minyak dan natural gas pada malam tadi. Batu bara Newcastle kontrak April juga terpantau melemah 7,05% ke level 336,1 US dollar per metric ton. Sedangkan untuk CPO terpantau juga melemah 5,65%. Nikel juga menyusul pelemahan tersebut. Sedangkan tin menjadi salah satu komoditas yang sebesar 0,80%. Untuk perdagangan hari ini, kami proyeksikan IHSG memiliki kecenderungan bullish moderat dengan rentang support dan resisten di kisaran 6.920 dan 6.975. Lanjut, ada berita korporasi yang sudah kami rangkum, diantaranya ada TPIA atau PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang mencatatkan net profit melonjak signifikan sebesar 195 195% menjadi 152,2 juta US dollar sepanjang tahun 2021. Kenaikan laba bersih ini didukung atas peningkatan pendapatan dari 1,80 miliar US dollar menjadi 2,58 miliar di tahun 2021. Selanjutnya ada WG atau PT Wijaya Karya Bangunan Gedung mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 38,4% sepanjang tahun 2021 menjadi 216,39 miliar rupiah. Yang terakhir ada GDST atau PT Gunawan Dian Jaya Steel Tbk mengalokasikan belanja modal untuk tahun ini senilai 100 miliar rupiah. Dari rekomendasi Philips Sekuritas untuk perdagangan hari ini, salah satunya ada IPCM atau Jasa Armada Indonesia Tbk yang dalam tren terakhir menunjukkan satu breakout trend line atas, di mana IPCM dari minor trend kami melihat masih ada kecenderungan ya, masih ada pola bearish sebenarnya, namun adanya breakout di trend line atas pada perdagangan Jumat lalu ya, lebih ke arah Jumat lalu ini bisa kita manfaatkan sebagai signal awal yang cukup positif. Kami rasa IPCM bisa diperhatikan ataupun bisa langsung dikoleksi di area 278. Untuk target price kedua, kita sarankan, untuk target price pertama, kita sarankan di 292, dan target price kedua di 300. Untuk stop loss, kami sarankan sedikit di atas area support, yaitu di area 264. Lanjut, ada selis atau gaya abadi sempurna Tbk. Untuk selis, stochastic oscillator cukup oke. Kemudian dari pergerakan terakhir, selis terpantau mungkin tertahan di kisaran area support di kisaran 570-an. Selis bisa kita juga spekulatif buy di 635, sedangkan untuk target price pertama dan kedua ada di 720 dan 785. Untuk stop loss kami sarankan di area support di kisaran area 570. Yang ketiga ada TRIN atau Perintis Trinity Property Tbk. Kalau dari signal terakhir, TRIN coba tertahan di area EMA 21 ataupun EMA 34 maksud saya, dengan pola candle lebih cenderung kepada Morningstar. TRIN bisa kita coba spekulatif buy juga di area 478 sampai 480, sedangkan target price pertama ada di kisaran 530 dan target price kedua di 570. Untuk stop loss, kami sarankan di area support terdekat ataupun support paling
pendeknya ya, di area 434. Kami ingatkan kembali untuk di minggu ini, Philips Sekuritas akan mengadakan beberapa edukasi, di antaranya yaitu cara bertransaksi saham dengan POEMS Web. Untuk acara ini diadakan di hari Selasa atau hari ini 15 Maret 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada pentingnya memahami konsep valid swing dan titik support dan resisten. Ini lebih ke arah technical analysis dan mungkin ini adalah awal dari kelas teknikal dengan kelas baru dan juga konsep baru. Untuk acara ini akan diadakan di hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis untuk seluruh Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia dan juga peserta Philips Morning Market Call dengan akses link Zoom webinar yang sudah tertera di slide ini. Dan untuk pendaftaran, Bapak dan Ibu diharapkan menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Dan 1 menit lagi kita akan kembali dengan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi Q&A dengan pertanyaan pertama. Baik, sebelumnya mungkin suara saya sudah jelas atau belum? Karena salah satu dari Bapak dan Ibu menanyakan koneksi suara saya yang terputus-putus sebelumnya. Apakah sudah mulai baik? Baik, terima kasih Pak Benjamin. Kita bisa mulai ya, berarti kalau gitu sudah tidak ada kendala sepertinya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai KLBF dan juga BMRI support dan resisten. Baik, kalau kita lihat dari beberapa pergerakan emiten-emiten yang bisa dikatakan big caps ya, sudah mulai kembali dilirik setelah adanya penurunan dari harga komoditas dan juga energi sendiri, memberikan satu peluang untuk switching bagi para trader dan juga investor. Dari KLBF kita lihat pergerakan terakhir coba tembus area EMA 24, namun awal dari apa namanya
penembusan satu area resisten ini sebenarnya masih cukup awal ya untuk kita nilai sebagai tanda bullish reversal ya, karena ini masih awal sekali. Jadi saran saya coba ditunggu terlebih dahulu untuk pergerakannya, kurang lebih mungkin hari ini kita juga coba pantau dulu, karena eh, dari stokastik sebenarnya memang cukup menarik jika kita lihat dia bergerak sebelumnya dia golden cross di area neutral ini, dan pergerakan saat ini pun juga masih menunjukkan satu peluang ya adanya bullish continuation dalam jangka pendek. Namun di sini yang bisa kita perhatikan adalah salah satu area resisten yang bisa kita lihat di sini. Coba kita temukan dulu ya area resistennya. Cukup tricky sebenarnya. Kalau kita gunakan asumsi dari minor ya, dari minor trend setelah kita coba hubungkan ya area ini kemudian di area ini, mungkin kita bisa katakan swing high selanjutnya ada di sini karena tidak ada swing high lagi selanjutnya. Maka mungkin dari sini kita bisa asumsikan sebagai area resistennya. Jadi 1650 adalah area resisten terdekat, sehingga untuk KLBF kami rasa mungkin akan kecenderungan mencoba atau menguji ya area resisten tersebut. Kalau kita lihat coba di sini ya memang tepat di kisaran mendekati area 0,5 ya Fibonacci retracement, dan mungkin itu adalah peluang resisten yang cukup kuat untuk KLBF. Dan sedangkan untuk support kami rasa ya di sini ada satu area atau satu garis yang cukup kuat sebenarnya ada di kisaran 1575. Walaupun di sini ada satu ekor panjang ya. Mungkin di sini ada bisa dikecualikan karena mungkin di sini ada salah satu kondisi yang membuat pergerakan dari KLBF ini cukup sangat fluktuatif ya. Jadi kita bisa coba kesampingkan ini karena ekor panjang ini kalau saya pribadi melihat ketika ada ekor candle yang sangat-sangat panjang dibandingkan dengan body candle-nya, bisa dikatakan itu adalah kalau kita gunakan itu sebagai swing, kita bisa saya sendiri bisa melihat itu peluang adanya false ya atau false swing seperti itu yang terbentuk di KLBF. Jadi kita bisa gunakan mungkin resisten terdekat di 1650 dan 1575 untuk support dan juga resisten dari Kalbe Pharma. Mungkin kalau ada penembusan nanti kita bisa gunakan area dynamic resisten lagi ada di kisaran 1665, dan setelah itu mungkin kalau sudah tembus di 0,618 saya cukup berani untuk tunggu di kisaran 1270. Seperti itu. Lanjut di sini ada BMRI tadi ya, yang belum sempat kita bahas. Oke, BMRI. BMRI cukup oke, dia udah cenderung bergerak di atas area EMA 24 dan juga 13. Dan dari stokastik terakhir, di sini ada satu pergerakan yang melanjutkan, satu golden cross yang sudah terbentuk sebelumnya. Maka dari itu BMRI kita bisa sarankan atau bisa kita rekomendasikan untuk di hold ya atau masih bisa diperhatikan ya. Kalaupun untuk buy kita kembali berikan rujukan kepada masing-masing Bapak dan Ibu karena di sini tingkat return mungkin juga sudah mulai terbatas. Jadi untuk Bank Mandiri Persero Tbk kami rasa 7.950 itu adalah area yang sangat menarik untuk ditunggu ya, dengan level terakhir ada di kisaran 7.750. Jadi mungkin resisten pertama atau klasik resisten yang terdekat di BMRI ini bisa kita gunakan terlebih dahulu sebagai target price, walaupun di sini ada dynamic resisten selanjutnya ya, ada di kisaran 8.232. Mungkin kita coba turunkan sedikit, 8.225. Itu adalah target kedua ketika BMRI tembus klasik resisten 7950. Dari tren terakhir ataupun dari pattern jangka panjang BMRI masih cukup oke kalau kita coba lihat, dan ya setelah adanya penembusan ya di sini ya, kalau kemarin kita sudah sering membahas BMRI dengan ditembusnya ya trendline atas, ini menunjukkan satu pola ke depan
lebih cenderung positif dengan adanya atau dengan keluarnya BMRI ini dari flag yang terjadi sebelumnya ya. Di sini ada falling wage. Dia tembus, kemudian saat ini dia masih cukup oke kalau kita lihat dari trennya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk BMRI ya. Oke, kalau untuk support, saya lupa untuk menjelaskan. Support kita bisa gunakan dulu area ini. 7.400 atau 7.500 berarti itu adalah support terdekatnya. Kalau kita lihat dari dynamic support, ya mungkin kurang lebih dekat itu ya, 7.500 sampai 7.450 atau 7.425. Itu adalah dua area support ya untuk BMRI. Oke, lanjut ada Medco sama BRPT. Medco Energi Tbk. Iya, Medco ya, seiring dengan turunnya harga brand ya, dia masih terus turun ya, seperti itu. Dan apalagi juga sebenarnya Medco ini kalau dilihat dari fundamentalnya, dia itu masih mengeluarkan beban untuk pembelian minyak mentahnya di pasar, sehingga memang adanya kenaikan dari harga minyak mentah dunia akan memberikan kecenderungan ya, dan juga ada risk appetite yang muncul di Medco ini. Tapi kalau ada penurunan dari harga minyak ya kita memang mengkorelasikannya dengan korelasi yang sejalan ya. Jadi Medco ini akan mengarahkan juga ke arah bearish ketika si harga Brent sendiri juga turun seperti itu. Teknikalnya kami rasa untuk saat ini ya, dengan kondisi fundamental dan kondisi Brent atau harga minyak mentah acuan dunia yang juga masih turun, kami rasa Medco tidak pas atau tidak cukup untuk melihat dari segi teknikalnya, namun kita perlu mencermati adanya kondisi terbaru dari pergerakan harga minyak mentah dunia seperti itu. Dan kecenderungannya kami rasa dengan adanya embargo dan juga peluang OPEC Plus untuk peluang OPEC ya. Kalau OPEC Plus mungkin plus Rusia, kalau OPEC itu adalah beberapa negara Timur Tengah dan juga Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi kalau untuk dilihat dari OPEC adanya peluang untuk penambahan produksi, kami rasa itu akan cukup menjadi sentimen yang memberatkan ya pergerakan atau harga dari Brent. Selanjutnya Medco, kita lihat dari teknikalnya, dia sudah tembus 0,618, yang mana saya sedikit favorit dengan area dynamic support maupun resisten di 0,618 ini, atau rasio dari Fibonacci ini. Namun di sini ada penembusan, dan kemarin juga Medco turun dalam ya, hampir auto reject. Kami rasa 0,786 ya, atau di 585 ini potensi sekali untuk dicapai oleh Medco. Dan selanjutnya mungkin support klasik. Kami rasa sangat peluang untuk dicapai oleh Medco Energi di 550. Jadi untuk ke depan kami rasa rekomendasi kami tidak begitu positif untuk Medco, dan baiknya dijauhkan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu yang coba melihat Medco saat ini. Selanjutnya ada BRPT, yang mana BRPT di 4 perdagangan terakhir coba rebound, tapi di sini kita lihat lagi ya, mirip seperti pola ini yang saya beri tanda ini, periode ini ya, mirip sekali dengan periode ini. Kita udah sempat bahas juga, di mana dia tembus area EMA 90, di sini juga tembus area EMA 90, dan selanjutnya dia coba bentuk satu peak yang tinggi ya. Di sini juga sama, dia bentuk, tapi setelahnya nggak begitu lama ya. Dia bertahan, kemudian di sini ada satu penembusan di bawah area EMA 90-nya kembali. Di sini ada penembusannya kembali. Nah, sama ya. Baik, selanjutnya ya untuk BRPT. Kalau dengan pola yang sama seperti ini yang sudah dibentuk sebelumnya, BRPT ini memiliki kecenderungan untuk bearish ya, Bapak dan Ibu mungkin coba bisa lihat di sini. Dan kita khawatirkan BRPT pun juga akan sama, mengulang pola yang sama, di mana dia tertahan di kisaran area EMA 24 dan 90-nya. Sehingga BRPT ini dari
polanya kita sarankan untuk tidak masuk atau berhati-hati, waspadai adanya peluang penurunan kembali untuk BRPT, dan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang sebenarnya cukup rendah, kami sarankan untuk coba jauhkan dulu BRPT. Oke, selanjutnya saham BNGA, apakah hold atau sell? BNGA, kami rasa adanya satu rebound ya di sini. Di sini ada pola Morningstar dan kemudian BNGA ya dengan pergerakannya sangat signifikan ya di perdagangan kemarin. Kami rasa BNGA ya sebenarnya cukup beresiko sebenarnya. Dia punya area resisten. Kalau Bapak dan Ibu memiliki tingkat resiko yang tinggi, Bapak dan Ibu bisa tunggu di area 1115 atau 1115. Kami rasa dengan kondisi seperti ini dan pola yang terbentuk saat ini, BNGA mungkin potensi ya untuk coba dulu area resisten tersebut sebelum akhirnya dia koreksi kayak gitu. Tapi saya ingatkan kembali bahwa BNGA dengan pola seperti ini dan lonjakan kenaikan harga yang cukup signifikan ini memberikan satu peluang ataupun risiko yang cukup besar. Lanjut ada BBCA dan BBTN ya. Kalau BMRI mungkin tadi kita sudah bahas, kalau BBCA mungkin belum. BBCA dan BBTN. Yang pertama mungkin untuk BBCA. Kalau dari BBCA, saran saya ya untuk jangka menengah ini masih layak untuk ditahan, masih bisa hold ya kecenderungannya. Jadi secara keseluruhan BBCA kita mungkin sarankan untuk strategi jangka menengah. Polanya masih cukup oke setelah adanya penembusan trendline atas kemarin. BBCA di perdagangan terakhir pun juga masih cukup positif dari minor trendnya. Namun memang di sini ada stokastik RSI yang mendekati area overbought. Kami rasa ini ada satu kecenderungan ataupun peluang koreksi sedikit. Secara keseluruhan, selama BBCA ini masih bergerak di atas area EMA 24, kami rasa BBCA masih akan terus melanjutkan fase ataupun pola penguatannya. Dan kalaupun ada penembusan kemarin di bawah area EMA 24, yang tepatnya di area ini, kami rasa setelahnya BBCA nggak lama kembali berada di atas dynamic support yang sudah ditembus sebelumnya. Jadi ini menunjukkan satu peluang ataupun pola bahwa BBCA masih cukup menarik ya di kalangan investor maupun trader. Jadi ya mungkin kita coba tunggu aja, lanjutkan penguatannya ini, kita bisa coba hold dulu kalau yang sudah punya. Dan proyeksi ke depannya, karena BBCA ini terus membentuk satu pola ataupun resisten yang lebih tinggi ya, jadi mungkin batasan resisten tidak ada. Jadi biarkan dulu BBCA melanjutkan fase penguatannya atau fase bullish-nya, dan kita sembari melihat saham-saham lainnya. Untuk BBCA memang pure kita rekomendasikan untuk jangka menengah, sangat positif. Jadi bisa ditunggu aja kenaikan-kenaikan selanjutnya. Kalau untuk BBTN ya, ini cukup menarik dan juga cukup tricky, karena BBTN saya rasa dengan pola seperti ini, dia punya area penahanan di kisaran EMA 24 ya. Dan waspadai kalau dia kembali bergerak di bawah EMA 90, karena setelahnya kami rasa BBTN akan cenderung landai atau bergerak bearish. Seperti itu. Lanjut ada Pegas ya. Bagaimana dengan kondisi komoditas dan juga apakah mempengaruhi dari harga Pegas sendiri? Kami rasa Pegas saat ini masih coba uji area EMA 90 hari. Kalau kita korelasikan dengan harga natural gas dunia, sebenarnya Pegas ini nggak begitu berpengaruh ya, karena harga selling price, average selling price dia ya, atau harga
jual rata-ratanya itu ditentukan oleh pemerintah. Yang terakhir, gas industri dipertahankan di kisaran $6 ya per British Thermal Unit. Jadi pegas kami rasa dengan harga yang fix, natural gas yang kacau kemana-mana, kami rasa pegas hanya merasakan sentimen atau euforia pasar saja ya. Jadi untuk saat ini mungkin pegas secara teknikal kembali lagi dia masih coba uji area EMA 90 dan dengan pola seperti ini kami berikan status waspada untuk pegas karena sepertinya kalau dia tembus area EMA 90 itu berarti ada satu chance atau peluang bahwa pegas akan bergerak bearish ya, mengakhiri fase bullish yang sebelumnya terjadi. Seperti itu. Lanjut ada ASI sama Cepin ya. Astra International. Astra International, dia punya gap. Dia coba kita analisa dulu gap yang dibentuk saat ini atau yang dibentuk kemarin. Lebihnya ini breakaway gap ya. Kalau kita coba lihat di sini ada satu resisten terdekat di sini dan kemudian dia bentuk satu gap dan sudah langsung break resistennya sehingga ini bisa kita katakan salah satu breakaway gap ya dari resisten terdekat. Astra International seperti apa peluangnya? Dia punya potensi untuk koreksi terlebih dahulu dan kalau kami rasa mungkin coba tunggu aja dia tutup gap-nya terlebih dahulu ya. Dia tutup gap-nya, itu kalau kita lihat di sini ada peluang dia bergerak mendekati area 5.900 sampai 5.750. Itu paling rendahnya mungkin ya, 5.750 kalau merujuk pada Fibonacci retracement. Jadi ya, dua support tadi, 59 sampai 5750 adalah area yang cukup menarik untuk ditunggu dari Astra International. Dari tren, kami rasa Astra International sudah breakout, dia punya trend line atas, ada di sini, dia udah break sebelumnya di sini. Jadi pergerakan selanjutnya dengan adanya break ini sebenarnya cenderung positif ya untuk Astra International. Namun kita lihat dari pergerakan selanjutnya seperti apa. Oke, kayaknya 5750 ini saya cukup tertarik ya untuk menunggu di 5750 nih. Karena tepat di kisaran mendekati area EMA 90 dan dari dynamic resistance pun juga tepat di sekitaran area tersebut. Jadi cukup dekat ya untuk dua area dynamic support maksud saya. Jadi tunggu aja di 5750. Lanjut, bagaimana dengan saham poultry? Menjelang bulan Ramadan ini, mungkin kalau Cepin secara historical, kalau dilihat dari seasonality graph yang kebetulan saya juga lihat di Bloomberg, Cepin ini sebenarnya punya kecenderungan yang nggak begitu bersahabat dengan bulan Ramadan. Jadi Java mungkin lebih lebih bersahabat dengan Hari Raya Lebaran ya, karena secara historical 5 tahun terakhir Java di periode Mei Juni sampai April Mei karena kita kemarin menjalankan bulan puasa itu sempat di Mei Juni, kemudian yang terakhir ini ada April Mei ya, periode-periode tersebut. Jadi Java ya lebih cenderung positif kalau kami lihat. Cepin, bagaimana dengan pergerakannya? Kita rasa untuk Cepin dengan pola seperti ini yang terakhir terbentuk, ada satu bearish engulfing, potensi ya, masih potensi bearish engulfing dengan stokastik RSI yang bergerak di area overbought. Kami rasa Cepin akan kembali tertahan di kisaran EMA 24 seperti historical yang sebelumnya terulang ya di tanggal atau di periode pertengahan Februari. Jadi Cepin waspada adanya penahanan dan kelanjutan dari fase bearishnya cukup terbuka lebar untuk kita lihat ya selanjutnya. Oke, lanjut ada Java dan ACE. Java Confit. Java Confit walaupun dia coba break area EMA 90, tapi hari ini dia coba koreksi dulu ya, karena di sini ada hanging man, potensi adanya hanging man dan juga RSI yang sudah di area overbought. Kami rasa Java ini
Iya, masih akan terus melanjutkan koreksinya ya, tapi kita lihat dulu, dia seberapa jauh penurunannya. Kalau kita lihat di sini Java dengan koreksinya saat ini, kita bisa cermati area support di 1630 atau 1625, itu adalah area support terdekatnya. Kalau dia tembus supportnya lagi, berarti Java perlu dijauhkan dulu ya. Karena memang secara keseluruhan Java ini masih bergerak dalam fase bearish. Seperti itu. Namun yang kita lihat di sini dia punya area yang cukup kuat ya. Support dia nih di kisaran area 1540-an. Atau iya 1540 sampai 1545 itu adalah area support yang cukup kuat. Oke. Kalau boleh saya ralat 1545 adalah area support kuat ya, di mana 4 kali ya dia coba menguji area support tadi. Jadi sebenarnya ada untung dan buruknya juga. Ada untung dan ada sisi positifnya. Ada untung dan ruginya. Kalau Java dia coba capai area support selama lebih dari 3 kali, kita khawatirkan untuk keempat dan kelimanya ada satu potensi dia coba breakout di bawah area support. Dari swing high pun juga dia lebih landai ya. Swing high di sini dia cukup masih rendah sepertinya sini. Swing high-nya terus menunjukkan satu fase yang terus menunjukkan apa ya, titik swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya. Jadi ini perlu diwaspadai. Kayak gitu. Kecuali dia masih coba tertahan di area atau di atas EMA 24-nya ya, di 1625 sampai 1630. Itu cukup menarik jangka pendeknya. Kalau kita lihat untuk S hardware, oke, kita balik lagi ke S hardware. Bagaimana dengan polanya? Ace Hardware, kita lihat ini cenderungnya dia punya penahanan area EMA 24 ya. Jelas. Kita lihat dari historicalnya Ace Hardware. Kami rasa Ace Hardware ini perlu dijauhkan bagi Bapak dan Ibu. Dan tingkat resikonya cukup tinggi, sehingga support di kisaran 935 adalah area yang sangat potensial untuk dicapai oleh Ace Hardware selanjutnya ya. Jadi baiknya dijauhkan dulu aja. Lanjut ada Astra Agro, Lestari, dan Sido. Astra Agro Lestari dengan pola ataupun dengan tren CPO, harga minyak sawit dunia yang ya kita lihat di sini ada beberapa koreksi ya atau beberapa penurunan, periode penurunan di harga CPO dunia. Jadi untuk Astra Agro Lestari kami rasa coba diwaspadai dulu aja. Perhatikan nanti area support dia ada di kisaran 11.250 ya, itu adalah area resistennya. Area support ya, bekas resisten yang ditembus sebelumnya. Itu adalah area support selanjutnya untuk Astra Agro Lestari. Seperti itu. Coba tunggu dulu di area support tadi. Kalau nanti ada kondisi yang lebih positif lagi dari harga sawit dunia, mungkin Astra Agro kita bisa sarankan juga untuk spekulatif buy. Kembali, seperti itu. Selanjutnya ada Sido. Kalau dari Sido, kalau ngelihat seperti ini ya, sebenarnya resisten dia nggak ada ya. Sido itu selalu membentuk satu pola resisten ataupun resisten yang lebih tinggi, record ya. Dia bentuk resisten yang apa ya, belum ada sebelumnya ya, atau dia mencatatkan satu kenaikan yang apa ya, lebih tinggi lagi ya. Resistennya terus membentuk satu pola yang tinggi. Ya, jadi untuk selanjutnya dari Sido, kalau kita tidak bisa melihat resistennya di berapa karena dia selalu membentuk resisten yang selalu tinggi, lebih tinggi dari resisten sebelumnya.
kita bisa gunakan area 1,618 ya sebagai acuan pertama. Di sini 1,618 tepat menjadi area resisten, di mana si Yudo mencapai area 1618 di 980, kemudian dia coba koreksi lagi. Nah, selanjutnya, kita bisa gunakan lagi asumsi tersebut untuk asumsi dari Sido-nya sendiri. Kebetulan Sido ini sudah capai dia punya resisten ya, 1,618 di 1030 berarti ya. Dia udah capai nih, area ini, dia udah capai area resisten selanjutnya. Jadi untuk ke depan, kami rasa Sido coba diwaspadai. Karena secara historical, setelah adanya pencapaian 1,618 Fibonacci retracement, dia ada satu koreksi ya. Jadi mungkin kita tunggu aja dulu koreksinya. Tunggu koreksi terjadi, nanti kita bisa coba kembali koleksi ya Sido atau industri jamu dan farmasi Sido muncul. Kalau sebelumnya kita lihat adanya potensi kenaikan di area berapa, coba kita lihat potensi penurunan dari Sido ini. Sido punya area dynamic support yang cukup kuat, ada di kisaran 0,5. Di sini kita lihat. 0,5, 920 sampai 925 itu adalah area supportnya. Di mana area support ini dari Sido muncul sendiri cukup tertahan ya, kemudian dia coba lanjut fase bullish-nya kembali. Jadi untuk selanjutnya, kita bisa nilai 0,5 sebagai area penahanan untuk Sido muncul selanjutnya. Jadi berdasarkan asumsi dan historical pergerakan 975 sampai 970 lah. Kita coba spare ya 975 sampai 960 itu adalah area support. Yang mana kalau di sana ada satu pola reversal, kita bisa manfaatkan untuk kembali beli. Kayak gitu ya. Lanjut ada saham LSIP. LSIP sama PTBA. LSIP. Oke. Nah ini kondisi industri CPO yang cukup bearish ataupun yang lebih cenderung bearish ya. Tidak bisa kita manfaatkan ya untuk koleksi LSIP terlebih dahulu. Dia punya signal false selama 3 kali berturut-turut dan kami khawatirkan adanya hammer hari ini pun juga masih akan menjadi satu false signal. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya LSIP bisa kita tunggu aja. Dia punya area dynamic support memang ada di kisaran 310 ya. 1310. Memang dia punya area support di sana. Jadi mungkin spekulatif buy bisa kita sematkan untuk LSIP, tapi untuk target price kami rasa tidak begitu jauh. Mungkin ada di kisaran 1370 sampai 1410. Itu adalah dua area resisten atau target price yang kita coba rekomendasikan. Kembali, LSIP kita ingatkan adanya potensi bearish yang masih berlanjut, sehingga spekulatif buy ini cukup besar ya tingkat resikonya. Jadi LSIP mungkin kita sarankan atau kita rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, dan tidak untuk tingkat resiko yang moderate ataupun konservatif. Selanjutnya ada PTBA, dari harga batubara terakhir yang turun atau anjlok 7%. PTBA kita sarankan coba diperhatikan dulu aja, masukkan ke dalam watchlist Bapak dan Ibu, karena PTBA dia punya area support kuat, dynamic ya, di area EMA 90. Setidaknya PTBA masih berada di area bullish. Area klasik support dia ada di kisaran 2009 atau 3000 ya, maksud saya. Klasik support dia ada di kisaran 3000. Jadi ya dengan swing high terakhir PTBA layak untuk ditunggu memang di kisaran area support klasik ya, 2980 sampai 3000 di sini. Oke, seperti itu ya kurang lebih untuk PTBA. Kalau sekarang sudah pegang Inco, sebaiknya sell atau hold. Tergantung dari average price yang Bapak dan Ibu miliki ya. Kalau Bapak dan Ibu punya harga tinggi, kami rasa Inco ini, ya walaupun dengan kondisi yang kami rasa sebenarnya masih cukup oke ya. Penurunan hari ini, atau penurunan yang sudah terjadi selama 4 hari kemarin, memang adalah reaksi dari kenaikan Inco yang juga
langsung cepat ya melonjak signifikan ya di bulan lalu. Jadi mungkin Inco kita bisa coba katakan dia punya area support itu ada di kisaran 5.550. Itu support pertama ya, dan support kedua memang dia punya banyak support sebenarnya di sini. Dia punya support di 5.325 setelah itu. Jadi kalau kita pasin aja dengan dynamic support dari Fibonacci retracement, kami rasa 5.300 sampai 5.325 adalah pilihan yang cukup menarik untuk dijadikan support ya. Kita lihat apakah nanti Inco bisa tertahan dan juga membentuk satu reversal pattern di area tersebut. Kalau ada, kita bisa kembali sarankan untuk beli ya, untuk Bapak dan Ibu yang belum beli. Jadi kalau yang sudah punya, tergantung average price Bapak dan Ibu. Secara keseluruhan, Inco kita masih cukup optimis dengan kondisi saat ini. Tapi yang jelas, teknikal ya, kalau dia tembus area 5.300 itu udah cukup menjadi satu alasan ya untuk melepas Inco. Seperti itu. Oke, lanjut ada SCMA sama SRTG. SCMA bagaimana? Kalau dari polanya, saya tidak sarankan untuk masuk. Di sini dia masih tertahan di kisaran area EMA 24. SCMA pun juga masih terus menunjukkan satu fase bearish yang masih berlanjut dari jangka menengah, sehingga SCMA dengan pengulangan dari pencapaian area EMA 24 ini, kami khawatirkan akan kembali melanjutkan fase bearish jangka menengah dan menembus area support di 222. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas ya untuk melihat dari SCMA pergerakannya seperti apa dan polanya sehingga potensinya seperti apa ke depan. Jadi ya mungkin itu adalah keputusan yang lebih yang paling tepat ya untuk SCMA. Selanjutnya untuk SRTG, Saratoga kalau kita lihat sih sebenarnya dia masih punya kecenderungan konsolidasi di area EMA 13 dan 24 ya sebagai magnetic zone ya. Sehingga untuk saat ini sebenarnya SRTG itu baiknya kita coba perhatikan dulu aja. SRTG sebenarnya dia udah cukup oke kemarin. Dia tembus area trend line-nya sehingga kita asumsinya kemarin itu SRTG itu udah coba mengakhiri fase flag ya. Di sini cenderung flag seperti ini. Nah, setelah adanya itu dia tembus area trendline atas. Ini cukup oke sebenarnya, udah cukup optimis SRTG kita lihat. Tapi setelahnya dia kembali turun dan untuk saat ini sebenarnya dia masih kita bisa katakan dia tertahan di area support dynamicnya ya dari trendline. Nah, ini seperti ini. Jadi dia masih ketahan ya sebenarnya. Selanjutnya strategi bisa kita sematkan spekulatif buy. Tentu area support atau area stop loss-nya kalau dia kembali capai area 2710, area ini ya, 2710, area support ini. Kalau dia capai 2710 atau dia tembus itu lebih buruk lagi. Kita sarankan untuk coba jauhkan dulu SRTG. Kalau dia masih ketahan di atas ya 270 lah ya berarti. Di atas 270 lah. Kita masih sarankan untuk coba ditahan. Ini signal sebenarnya cukup oke. Signal ini sebenarnya cukup menarik kalau kita lihat SRTG. Cuma sayangnya ini dia masih konsolidasi ya. Masih coba uji area trend line-nya. Kayak gitu. Jelas kalau resisten ataupun taking profit atau target price kita sematkan resisten klasik ya 3.120. Apalagi kalau sudah valid ya adanya breakout trend flag-nya ini habis 3.120 kita cukup berani untuk sarankan atau kita tunggu di 3.370 ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ada XL. XL sama kita masih lihat di sini Arto. Mungkin beberapa pertanyaan sudah
kita bahas ya, dan kita sudah sempat bahas sebelumnya. Jadi kalau pertanyaan yang lebih spesifik, kami harapkan Bapak dan Ibu juga bisa mengambil ya jawaban dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Excel, jelas adanya bearish harami ini, dan dilanjutkan dengan penurunan hari ini, 1,46% membentuk satu pola bearish candle. Ini akan mengarahkan Excel kembali kepada bearish jangka menengah, seperti itu. Seperti historical yang sudah terjadi sebelumnya, Excel tertahan di area EMA 13, target selanjutnya support tentu 2530 adalah target yang potensi sekali untuk dicapai oleh Excel selanjutnya. Lanjut, ada Arto ya. Arto, kalau kita lihat, ya memang Arto seperti asumsi sebelumnya yang kita sudah bahas, Arto punya penahanan area EMA 24. Jadi untuk selanjutnya, kami rasa EMA 24 dan 90, apalagi 90 ya, dia sudah tembus area EMA 90 sebelumnya nih, di area ini. Jadi 24 dan 90 menjadi area dynamic resisten kuat untuk Arto. Target harga selanjutnya, jelas support ini kita kayaknya lebih potensi ya untuk dicapai. 13.750. Arto waspadai pergerakannya udah mulai bearish. Udah nggak layak lagi ya, kita coba perhatikan. Coba nanti kalau kita lihat ada penembusan di area support, kemudian dia bentuk support baru dan ada satu signal reversal ya atau swing low di sana. Itu cukup oke kalau kita coba manfaatkan ya trading jangka pendek. Tapi untuk saat ini Arto baiknya dijauhkan aja dulu. Oke, kita bahas CTRA dulu ya, sama Antam. CTRA dan Antam. Kita lihat dulu, CTRA. CTRA. CTRA sebenarnya oke ya, dia tembus area EMA 90 ini sebenarnya signal awal yang cukup baik. Dan memang adanya area overbought ini memang mengarahkan CTRA untuk koreksi sesaat ya. Namun koreksi ini bisa kita katakan wajar ketika CTRA koreksi masih di kisaran 985 ya, ini paling rendahnya mungkin kami rasa. 985. Kalau dia koreksi, capai di sana kemudian ketahan, CTRA mau atau potensi bisa lanjut fase bullish-nya ya, dengan breakout trend dynamic resistance yang kemarin dia udah capai atau dia bentuk kayak gitu. Untuk saat ini mungkin kita sarankan untuk coba diwaspadai atau diperhatikan aja dulu. Oke, request bahas Antam. Baik, Antam. Lebih ke arah mana ya, Antam kami rasa? Oke. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement kembali, kita bisa gunakan asumsi 2270 ya, sebagai area support selanjutnya untuk Antam. Jadi kalau ada penembusan 2270, apalagi di bawah EMA 90, baiknya coba dijauhkan dulu aja. Kayak gitu. Kondisi dari harga nikel dan juga emas saat ini pun juga masih cukup landai ya, atau cukup negatif seperti itu. Jadi baiknya memang cukup waspada pergerakan Antam selanjutnya. Sama seperti Inco yang kita lihat masih cukup oke, tapi memang kondisi saat ini mengarahkan Inco ataupun Antam dalam fase bearish-nya. Jadi kita coba manfaatkan aja dulu koreksi saat ini, dan syukur-syukur kalau ada penahanan di area support masing-masing, kita bisa spekulatif buy. Kayak gitu. Lanjut, ada saham Adro. Adro gimana ya kira-kira, dan juga MAPI nih. Kita lihat. Adro Energi. Hari ini dia coba membentuk satu candle bullish, tapi memang dari pergerakannya ya, masih turun 1,43%. Adaro itu punya area support di kisaran 2470 ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin coba perhatikan atau mau cermati area support dan resisten dari Adaro, mungkin 2470 ya. Itu adalah area support yang mungkin menjadi potensi dicapai oleh Adaro, dan
Kami harapkan adanya satu penahanan di area tersebut. Jadi kalau ada penahanan, kemudian swing valid swing ya, kita bisa katakan ada swing low yang confirm di sana, jadi kita bisa sematkan lagi spekulatif buy untuk Adaro. Untuk saat ini jelas kondisi batubara masih kurang begitu kondusif. Baiknya dijauhkan dulu aja sektor-sektor energi dan juga apalagi yang relasi dengan batubara. Oke, lanjut tadi MAPI ya. Kalau dari MAPI, bullish trend, dia udah tembus area EMA 90. Selanjutnya seperti apa? Kita bisa manfaatkan area EMA 24 sebagai area spekulatif buy kembali. Dengan begitu MAPI bisa kita sarankan untuk tunggu level 800 sampai 805 ya. RSI-nya kita harapkan memang udah masuk overbought, jadi ada potensi untuk koreksi dulu ya. Nah, koreksinya ini yang sebenarnya koreksi yang diharapkan. Jadi adanya koreksi sampai area 800 sampai 805, kita bisa spekulatif buy lagi. Secara jangka pendek masih cukup menarik untuk MAP. Seperti itu. Oke, nah ini dia yang cukup menarik. Pagi ini kita diperlihatkan berita IPO Goto. Ini yang ditunggu ya setelah adanya Bukalapak IPO kemarin. Apakah Goto akan kembali atau Goto akan melanjutkan apa ya, kenangan yang buruk seperti Bukalapak kemarin? Kami rasa sampai saat ini prospektus kita masih coba cari ya, prospektus dan kemudian laporan keuangannya selama 3 tahun terakhir itu masih kita coba cari. Jadi kita belum bisa bahas untuk kinerja keuangannya, bagaimana kondisinya, apakah sama seperti Bukalapak yang terus mencatatkan rugi bersih. Kalau untuk Goto, dari skema IPO-nya sendiri, dia ada ada skema, salah satunya itu ada green shoe ya, dari IPO-nya dari IPO-nya nanti dia ada satu skema green shoe yang memungkinkan jika ada pergerakan yang signifikan terjadi, Goto bisa kembali menawarkan ya beberapa persen atau beberapa persentase saham yang ditempatkan seperti itu. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari keterbukaan informasi yang diperlihatkan oleh Goto, green shoe nantinya adalah klausa yang memungkinkan penjamin emisi untuk membeli 15% ya, paling tinggi batasnya, di dalam harga penawaran perdana. Seperti itu. Tujuan dari green shoe ini adalah stabilitas harga tentunya, karena di sini memungkinkan penjamin emisi untuk masuk dan memiliki 15% kepemilikan dari total lembar saham yang di-IPO-kan oleh Goto. Itu adalah skema pertama, yaitu green shoe. Selanjutnya, Goto juga memberikan opsi atau sistem, yaitu MVS, Multiple Voting Share, di mana para pemegang saham yang tergolong ke dalam saham multiple bisa memberikan suaranya untuk memastikan perusahaan berjalan dalam visi dan juga agendanya yang ditetapkan sebelumnya, dan juga ketentuan dari pergerakan harga yang di lock up ya, yang mewajibkan para pemegang saham existing agar tidak dapat menjual sahamnya dalam periode antara 8 sampai 2 tahun setelah IPO. Jadi itu adalah 3 skema yang kita lihat sampai saat ini yang beredar ataupun berita yang beredar di pasar. Yang mana kalau kita lihat Goto sebenarnya cukup serius untuk melihat adanya IPO ini, dan cukup menarik juga kalau kita tunggu. Apalagi nanti kalau prospektus awalnya dengan laporan keuangannya yang udah keluar. Kita coba
Atau kita bisa lihat lagi dan kita terka lagi kondisi keuangan saat ini yang dimiliki oleh Gotoh. Seperti itu. Baik, mungkin itu adalah, akhir dari Philip Morning Market Call edisi 15 Maret 2022. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga pertanyaan Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat kami bahas dan semoga kita kembali bertemu lagi dan membahas pertanyaan Bapak dan Ibu di lain kesempatan. Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30 pagi, jadi pastikan untuk selalu hadir dan juga memperbarui informasi pasar dan juga perkembangan dari indeks regional dan dalam negeri. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas yang kembali, dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu. Salam cuan.